Shalom saudaraku di dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya kembali bisa menyapa saudara sekalian di dalam tayangan Today Sermon, sebuah pelayanan dari gereja kita untuk membagikan renungan sebagai rema bagi aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tema renungan saya hari ini adalah Jalan serta Yesus. Kalau saudara pernah sekolah minggu, pasti tahu dengan lagu sekolah minggu ini. Saya nyanyikan untuk saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pujian ini seperti dengan tema renungan hari ini, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, setiap hari, setiap waktu, jalan bersama dengan Yesus. Kita buka ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jalan serta Yesus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara agar kita konsisten jalan serta Yesus? Bukan hanya ketika kita dalam keadaan yang baik saja kita jalan serta Yesus, tetapi di keadaan yang buruk sekalipun, di keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang kita malah mengalami sebuah kedukaan sekalipun, kita tetap memilih jalan serta Yesus. Yang pertama ialah kita harus sadar cuma Tuhan Yesus pemelihara kita. Kita baca kembali di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak orang yang lupa Tuhan pada saat dia berada dalam keadaan yang baik, kemudian dalam keadaan yang mapan, dalam keadaan yang sehat, banyak uang, kemudian tanpa masalah, sehingga memilih untuk berjalan sesuai dengan akal dan kekuatannya. Padahal itu adalah hal yang sangat-sangat keliru. Memilih untuk berjalan tanpa Yesus adalah kesalahan yang paling fatal dan bodoh menurut saya. Ingatlah saudaraku dalam Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, perlahan-lahan hidup kita akan hancur. Jadi jika saudara merasa keadaan saat ini dalam keadaan berjalan dengan kekuatan sendiri, dengan pemikiran sendiri, dengan apa yang kita percaya sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, segera berbalik kepada Yesus dan kembali jalan serta Yesus selamanya. Ini pelajaran bagi hidup saya dan juga bagi saudara semua, bahwa tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Jadi kita harus sadar cuma Tuhan Yesus pemelihara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara agar kita konsisten jalan serta Yesus? Kita harus sadar hanya Tuhan Yesus pelindung kita. Kembali kita baca di ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seorang anak kecil akan lebih aman ketika dia berjalan bersama dengan orang tuanya. Jadi walaupun anak tersebut, anak kecil itu seringkali memilih untuk membuat jalan sendiri. Nah, dia keluar dari jalan yang diatur oleh orang tuanya. Tapi bisa dipastikan selama orang tuanya tetap mengawasi dia, tetap ada bersama dengan dia, walaupun ada bahaya besar di sekitarnya, dia pasti akan tetap aman dan terkendali. Pun sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Memilih bersama dengan Yesus untuk berjalan serta Yesus, kita akan aman dalam lindungannya. Jadi kita harus tahu bersama bahwa iblis punya banyak cara untuk kita itu jatuh, menjatuhkan kita. Dia mengintai dengan berbagai macam caranya. Jadi pastikan jangan keluar dari jalannya Tuhan, dan lawanlah iblis dengan cara selalu berjalan serta Yesus. Kesimpulan dari renungan firman Tuhan hari ini jelas ada di ayat yang ke-10. Saya bacakan kembali untuk saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini satu janji Tuhan. Ketika kita memilih untuk tetap jalan serta Yesus dalam keadaan apapun, dalam musim apapun dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kekuatan, akan meneguhkan kita, dan akan mengokohkan kita. Jadi saudaraku, biarlah lewat renungan di Today Sermon hari ini, kembali kita jangan sampai berjalan di luar Yesus. Kita punya penolong yang setia. Kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga, menolong kita. Tapi dengan respon, kita harus menyerahkan kehidupan kita benar-benar untuk jalan bersama dengan Yesus. Amin. Untuk renungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat nafas hidup, lewat kesehatan, lewat berkat jasmani rohani yang Tuhan berikan pada kami. Kami mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami mau jalan bersama dengan Yesus dalam keadaan apapun, dalam musim apapun kehidupan kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berharap, berpasrah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang sejati. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini, apapun rencana mereka hari ini, apapun rutinitas kegiatan mereka hari ini, Tuhan Allah Immanuel akan selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.